Hai. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat sering sekali muncul di kolom komen saya. Tentang apakah itu? Yaitu tentang Bang, Honda sekarang kualitasnya menurun. Nah, betulkah begitu? Mari kita ulas bersama-sama. Oke, kita mulai. Tapi saya pengen di video kali ini tuh kita berpikir secara logik, kita beropini secara logik, dan kita melihat teknis secara logik juga, atau lebih tepatnya secara logika menurut kita masing-masing. Oke, pertama kita bedah dulu kalimatnya. Bang, sekarang Honda bahannya kualitasnya menurun. Oke. Nah, istilah itu kita bedah bersama-sama. Kalau dibilang Bang kualitasnya menurun, bisa dikatakan kurang tepat ya, karena begini, kita flashback lagi ke belakang. Dulu kalau ngomong motor nih, kalau Honda memang dari dulu kan dia bahannya itu bahan plastikan. Nah, Honda itu motor bahan plastikan, artinya perbedaan motor sekarang dengan motor dulu, kalau sesuai motor pabrikan itu memang plastikan dulu dengan sekarang lebih lebih tebel. Saya nggak ngomong lebih bagus atau lebih buruk, tapi lebih tebel yang model zaman dulu. Kalau sekarang nih, ini tipis dan pasti rawan bunyi. Ini ya. Oke, tapi seperti ini pun ada sebabnya. Ini tidak tanpa alasan, tapi ada alasannya. Alasan pertama gini. Zaman dulu motor itu tidak mengutamakan di kecepatan dan lain sebagainya. Honda itu bikin motor, dia intinya ke kenyamanan dan ngirit. Menurutku ya, itu lebih ke nyaman dan ngirit dan awet. Nah, yang diutamakan itu nyaman dan awet, makanya bahannya pasti lebih tebel. Tapi kalau ngomong performa mesin, tahu sendiri, zaman dulu belum zaman matic, masih zaman motor sport, banyak motor sport sama motor bebek. Nah, itu bahannya memang bodinya plastiknya tebel-tebel kayak gitu, karena hanya awet. Ingat ya, ini asumsi saya secara logika itu lebih awet, karena dulu motor satu kali beli bisa dipakai sampai bener-bener ke anak cucu bisa ke keturunannya. Kalau sekarang beda. Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, nah, mengingat tuntutan zaman sekarang itu udah beda ya. Tuntutan zaman sekarang itu motor itu yang dicari ini karena manusianya yang berkembang ya, menurutku ya. Motor yang dicari udah kenceng, larinya dapat, kencengnya dapat, iritnya dapat, modelnya bagus, harganya terjangkau. Nah, sebenarnya seperti itu. Itu udah paket lengkap banget. Karena menurutku kalau motor kayak gini dibikin dengan bahan yang tebel, bahan yang bagus, bisa dikatakan bahan yang hedon, otomatis harganya sangat mahal sekali. Nah, makanya ini mesin berkubikasi 150 cc. Ini dia pakai sistem injeksi biar selain memang ramah lingkungan, injeksi itu lebih ngirit. Dan dengan kengiritan itu, untuk mencapai power yang gede, untuk bisa lari kenceng, otomatis harus bobot motor yang dikurangi. Akhirnya walhasil nih sekelas CBR nih. Bahannya ini harus tipis, tapi walaupun tipis dia tetap kuat gitu. Jadi agar biar tetap irit, larinya kenceng ya, seperti ini dengan mengurangi bobot. Nah, kalau bagi kalian yang suka ngoprek-ngoprek motor pasti tahu
Kalau di lintasan balap itu semuanya diperingkas alias diringankan semuanya. Nah, bahkan sampai kabel bodi pun mungkin ada timbangannya. Begitu. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Logikanya itu menurutku sudah masuk 3 aspek. Aspek secara logik secara sistem pun udah masuk, mungkin seperti itu ya. Ya nggak mungkin sih, tapi menurutku seperti itu. Nah, contohnya begini. Ini motor 125 cc dengan fitur yang sangat banyak sekali, bahkan pakai smart key, ada charger HP, ada namanya idling stop, ada namanya combi brake system. Terus tampilan dengan sedemikian mewahnya. Ini hanya dibanderol di bawah, harganya masih di bawah 30 jutaan. Coba bayangkan kalau semua bahannya itu pakai bahan yang keren gitu loh. Maksudnya bahan yang mungkin bagi kalian yang menganggapnya harus seperti motor zaman dulu, bahkan mungkin bodinya ini pakai semacam plat besi yang tebel, otomatis harganya ini pasti di angka 30 up. Bahkan mungkin sekelas motor sport itu tidak hanya di harga 30-an ya, tapi bisa di harga 50 sampai 70 juta. Gitu. Jadi Honda itu dibilang kualitas menurun, bukan kualitasnya menurun, tapi manusianya yang wawasan alias pengetahuannya udah lebih upgrade lagi. Beda dengan orang dulu mungkin kayak gitu ya, karena sekarang zaman teknologi semuanya terbuka. Gitu. zaman sekarang itu zaman sosial media, sudah bisa membuka semuanya. Kurang lebihnya sih menurutku kayak gitu. Karena Honda itu dia pengennya kan jagani itu apa kalau bahasa Indonesianya, menjaga konsumennya agar tetap beli Honda, motornya tetap awet dengan harga yang terjangkau. Intinya kayak gitu aja sih menurutku ya. Lebih pantasnya dibilang kayak gitulah, jangan bilang Honda sekarang kualitasnya menurun. Nah, itu kurang tepat menurutku ya, karena kebutuhan nih semuanya ini di kelas Matic semuanya kayak gini. Bahkan kalau kita ingat-ingat lagi, kalau zaman dulu, zaman kalian yang apa ya, sausia dengan saya, itu banyak banget keluhan bukan keluhan tapi fakta menurutku ya. Bisa dikatakan keluhan, bisa dikatakan apa mungkin ya. Ini nih contohnya motor bebek kayak gini. Dulu banyak di Supra itu kasusnya sininya pecah. Pasti buat kalian yang punya Supra itu pasti tahu penyakit Supra kayak gitu. Nah, contohnya ini nih, salah satu Honda Revo yang generasi pertama. Kalau dibilang kualitasnya menurun, nih masih oke. Cuma emang wujudnya yang udah tuh kotor ya, karena motor udah lama banget mungkin. Tuh kurang lebih kayak gitulah. Oke. Semoga videonya bisa memberi pencerahan. Tapi ini ada Honda Grand juga nih. Nih. Namanya motor plastik ya pasti kayak gitu. Nih, Supra yang tak ceritain itu Supra yang ini nih. Kok kebetulan di parkiran hampir ada semua ya. Nih biasanya sininya pecah, sama sininya bunyi kayak gitu. Oke, videonya hari ini kayak gitu dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.